tentang pengetahuan umum. Eh. Ya misal tuh di SD sering tuh bermain Pancasila 5 dasar lah kayak gitu. Jadi punya pertanyaan pertama tuh, siapa nama pahlawan pendidikan? Pahlawan pendidikan. Kemarin kan habis 2 Mei. Aduh, saya lupa lagi. Sadar. Oke baik, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya mengundang salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA, mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Jadi hari ini saya dengan family ini akan berbincang-bincang sedikit tentang dunia kampus, dan hari ini kita akan membahas dunia kampus di MIPA ya? Iya. Oke. Kalau itu sebelum kita lanjut, bagaimana kalau perkenalkan diri sendiri dulu? Oh gini. Perkenalkan, nama saya Sandra Mori Korowa. Saya mahasiswa di Fakultas MIPA, jurusan saya Matematika, program studi saya Sistem Informasi. Semester akhir. Ya, jadi family ini sekarang semester akhir. Oke, kalau boleh tahu masuk tahun berapa? Saya awal masuknya itu 2012. Cuma banyak kendala. Kendalanya tuh banyak faktor yang dari dalam, terus ada faktor juga dari luar. Faktor ekonomi juga pasti ada. Terus waktu itu juga sempat sakit, jadi sempat cuti juga. Oh ya, baik. Jadi teman-teman, kita tidak akan membahas faktor-faktor yang tadi family sudah sampaikan, tapi kita akan berbicara secara umum apa yang ada dan seperti apa Fakultas MIPA itu ya. Ya, kita akan berbicara seperti begitu. Oke. Jadi teman-teman, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Alasan kenapa sampai memilih Fakultas MIPA? Alasan saya memilih di Fakultas MIPA itu sebenarnya tidak ada pemikiran sampai untuk masuk ke Fakultas MIPA. Awal mulanya saya tuh ingin masuk di Fakultas Teknik, tapi karena saya punya kakak, dia juga lulusan dari Fakultas Teknik, dia bilang sama saya, coba untuk masuk ke fakultas lain. Terus waktu itu sempat baca di Fakultas MIPA tuh ada jurusan matematika, tapi dia punya program studi itu program studi baru. Itu program studi Sistem Informasi. Terus saya kan juga bisa ada basic di komputer toh, maksudnya ya menguasai sedikit lah tentang komputer. Jadi saya coba untuk masuk ke jurusan tersebut. Akhirnya pada saat tes itu, waktu itu kita tes lokal, puji Tuhan waktu itu cari nama, kepala sakit sekali nih. Cari nama, karena tidak ada di urutan bawah tuh, taunya sapu nomor tuh ada di nomor kedua, sapu nama ada di baris kedua. Puji Tuhan saya bisa masuk di program studi Sistem Informasi itu. Asik. Jadi teman-teman, paling selama kita kuliah itu pasti kita mendapat hambatan, tantangan seperti begitu ya. Iya. Jadi mungkin family punya pendapat selama kuliah di Fakultas MIPA itu seperti apa, tantangannya itu seperti apa, hambatan kayak begitu. Iya, kalau untuk soal hambatan ya, hambatan itu sebenarnya ada banyak faktor juga. Hambatan dari kita sendiri, terus dari kita punya kampus yang kita ada kuliah nih. Terus kalau di Fakultas MIPA itu, jujur saja, kalau di Fakultas MIPA itu benar-benar kalau tuh mau masuk tuh harus benar-benar serius. Kalau tidak serius, saat kita patah, kita jatuh, kita akan ulang lagi bangun struktur itu ulang lagi. Jadi kalau misalnya dapat nilai yang jelek, misalnya E, ya sudah E itu aku dapat A itu apa? Ambil ulang. Kok kuliah lagi di semester kedepannya lagi. Ya, seperti begitu. Itu hambatan. Itu hal yang paling sering sekali, paling umum sekali di Uncen didapati. Oke. Yang berikutnya itu selama tong kuliah itu pasti ada hal-hal yang membuat orang ini, apalagi kan sekarang semester akhir ya. Iya, pasti ada hal-hal yang membuat tong senang, buat tong sedih juga itu pasti ada ya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit, itu seperti bagaimana itu? Saya mulai dari yang tidak senang dulu ya. Yang tidak senangnya tuh begini. Kita orang dari kabupaten, kita dapat teman banyak dari masing-masing kabupaten, entah itu dari Biak, Serui, dari Waropen, Jayapura, Sorong, pokoknya dari seluruh provinsi Papua ini pasti ada di Jayapura untuk studi toh. Itu dapat, kita punya, maksudnya dapat pertemanan banyak. Tiba-tiba terus pas kita lulus kita mulai pisah. Itu kebersamaan itu pasti
tidak bisa kita jaga kayak pada saat kita kuliah sama-sama. Pada saat semua sudah pisah pergi ke mereka punya kabupaten sendiri-sendiri, komunikasi mulai tidak lancar, kita semakin lupa dengan mereka. Padahal banyak kenangan, banyak momen yang sama-sama orang sama-sama jalani di waktu masih kampus begitu. Mungkin karena sudah punya pekerjaan sendiri juga ya. Itu, pekerjaan apalagi kalau sudah berkeluarga. Ya, keluarga juga. Benar sekali. Kalau yang untuk senang ya puji Tuhan, apa yang sudah orang awali itu bisa akhiri dengan dapat kita punya nama, terus kita dapat sarjana. Nah, itu yang sangat puas. Intinya kita tidak mengecewakan orang tua dengan orang lain. Itu saja. Benar sekali. Oh ya, terus selama masa kampus kan banyak hal yang tuh dapat susah duka juga ya. Ya. Terus yang kemarin nih saya dengar info juga sempat karena masalah pandemi juga jadi wisuda itu dibatalkan ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Untuk masalah soal pandemi Corona 19 nih. Itu kita yang semester akhir ini itu hambatannya tuh jadi maksudnya kita punya waktu di semakin terhambat sampai kita wisuda tuh dibatalkan gitu, diundurkan. Kita saja tidak tahu diundurkannya tuh nanti kapan, apakah nanti tahun ini atau tahun depan. Sedangkan masa untuk ada di kampus, maksudnya masa kuliahnya kita yang dibatasi sampai 7 tahun. Itu kita tidak tahu, kita punya masa depan nanti kalau memang dari akademik mereka bilang untuk itu diputihkan toh, dibersihkan gitu. Berarti memang tahun depan kita masih bisa lanjut, terus kita masih bisa wisuda. Dan terus hambatan lagi kayak dia bilang virtual class yang orang ada kuliah online. Nah itu kebanyakan tuh banyak dosen yang memang mereka kasih tugas saja, terus kita tidak mengerti juga dengan tugas itu. Terus untuk soal kita mau revisi kita punya skripsi. Itu kita ambil data saja di instansi itu kan mereka sekarang lagi diliburkan. Kita mau ketemu dengan mereka, kita mau wawancarai mereka untuk kita ambil data, itu pun sudah terbatas. Kita tidak bisa untuk ambil data. Seperti saya di gereja, saya punya skripsi itu saya ambil tentang biodata majelis. Itu pun saya pergi ke sana itu saja cuma bisa ketemu dia punya pendeta, dia punya ketua majelis nih. Tapi saya tidak bisa ke gerejanya untuk ambil data karena orang-orang stafnya semua tidak ada, mereka diliburkan semua. Untuk pengambilan datanya itu seperti bagaimana? Ambil pengambilan data langsung atau ya kita ambil yang datanya yang ada saja, data mentanya saja, yang misalnya orang punya data yang sudah ada terus itu yang diambil saja atau? Kalau yang saya punya itu saya membangun sistem. Sistem yang saya bangun itu berupa dari sistem Visual Basic. Itu kalau Anton nanti bisa cari pasti ada di Google juga, itu semua penyerapannya ada. Jadi itu saya membangun sebuah aplikasi untuk membuat biodata majelis itu dia semakin efisien. Mereka di sana tuh masih manual, masih tulis saja, masih catat, terus mereka kasih masuk ke Microsoft Excel. Itu kan dia punya sistemnya tuh tidak aman. Kalau sewaktu-waktu dia punya sistem Excel itu Word-nya, Office-nya tuh terganggu, itu data-datanya semua bisa terhapus. Kalau misalnya saya bangun sistem baru, saya bikin aplikasi melalui bahasa Visual Basic. Visual Basic itu dia punya data semua terbackup. Jadi kalau misalnya datanya hilang kita bisa panggil lagi. Itu kan efisien atau lebih safety lagi. Benar. Terus mereka di sana tuh memang yang seperti Anton bilang, mereka masih catat, masih manual. Itu kalau misalnya ada data yang tidak lengkap, data yang tidak ulang, yang tidak pokoknya tidak kayak cacat tuh, data cacat toh. Kalau misalnya mereka salah kasih masuk, terus mereka itu tulis, akhirnya mereka harus carinya tuh lihat di dokumen nih, map besar begini nih, itu kertas semua mereka harus cari. Kalau misalnya saya bangun sistem, tinggal di searching saja, di search toh, tinggal di abjad tertentu langsung masuk. Itu yang buat sampai saya bisa ambil data di sana. Oke. Teman-teman, jadi yang berikutnya tuh selama tong kuliah tuh pasti ada dosen yang tong suka dan tong tidak suka ya. Atau saya tidak akan membahas tentang dosen yang tong tidak suka ya. Tapi bagaimana, saya mau tanya, pasti ada dosen yang difavoritkan lah, disukai begitu. Itu dosen apa, mata kuliah apa tuh? Dosen yang tidak sebut nama lah. Dosen yang saya gemar itu ada satu. Dia bukan orang Papua. Jujur dia bukan orang Papua. Dia ini, saya punya dosen itu dia orang Jawa. Tapi
dia itu memberikan kita motivasi itu sangat keras. Walaupun dia bicara kita, dia tekankan kita, dia maksudnya dia bicara itu dia membangun kita gitu. Kata-katanya memang kasar, tapi dia ingatkan tapi soal dosen ini tuh dia tidak bicara di tempat umum gitu. Nanti pada saat di ruangan face to face baru langsung dia bicara, dia kasih tahu seperti begini. Jadi itu kayak membangun orang punya semangat tuh selalu ada. Tapi kalau dosen yang lain, aduh, itu bicara langsung terang-terang di depan orang. Nah itu kan dosen itu dia tidak memikirkan kita punya perasaan. Benar. Tapi dosen yang ini walaupun dia orang bukan non Papua ya, Iya. bukan non Papua, tapi dia bisa mengerti kita orang Papua punya isi hati. Benar. Itu yang aku bilang, dosen-dosen seperti kita yang dibutuhkan. Pasti ada satu kata atau satu kalimat yang diingat sekali tuh. Katanya itu cuma gini, yang Pace dia bilang waktu itu kisah, dia bilang gini, Bapak, kita tuh dosen di Uncen ini, kita tuh hanya mengabdi saja. Kalian bayangkan, kita hanya mengabdi saja. Kalau kami malas tahu dengan kalian jadi apa? Benar. Kalian harus pahami kata itu. Jadi Pace dia bilang gitu, langsung pahami, mereka nih sudah berjuang loh untuk kita. Baru kenapa kita tidak perjuangkan? Mereka punya kepercayaan buat kita gitu. Nah, sudah akhirnya dari situ kita belajar untuk bisa mengerti apa yang dia bicara begitu loh. Saya pahami, akhirnya saya tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti begini. Asik. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan buat Fakultas MIPA, Universitas Cendrawasih, dan Tanah Papua sendiri dan Indonesia? Ya. Harapannya apa? Harapan yang saya mau sampaikan buat teman-teman, famili orang semua, jangan kamu takut untuk kamu ambil, kamu punya pilihan di jurusan, maksudnya di fakultas yang kamu ambil. Misalnya kamu ambil di MIPA, jangan kamu berpikir kalau MIPA itu fakultas yang memang dia bilang apa, keras, terus susah. Tidak, coba saya kamu masuk, terus kamu rasakan. Benar. Tahap demi tahap dari kamu punya rasa benci itu, nanti kamu akan suka. Kayak saya, jujur saja. Benar. Terus kalau di Uncen itu bagus, hanya dia punya sistem pendidikannya tuh yang harus dirubah. Seperti apa? Kita orang Papua harus lebih diperbanyak lagi, terus jangan dibikin susah. Karena kita lulus dari Uncen, kita bukan pergi keluar, kita memang untuk punya tanah Papua sendiri. Benar. Dan untuk apa semua universitas yang ada di Papua, intinya saja tong lulus untuk tong bangun tong pun tanah Papua, bukan Benar. untuk bangun tanah yang lain. Itu saja. Oke, jadi berikutnya ini, tadi kan Tom sudah sempat bicara bagaimana kehidupan di Fakultas MIPA ya. Iya. Kalau Tom tanya-tanya soal matematika dan komputer, pasti ahlinya lah. Iya. Ya, Tom tidak akan tanya sekitar itu, tapi saya akan bertanya tentang pengetahuan umum. Ya, misal Tom di SD sering Tom bermain Pancasila 5 dasar lah kayak begitu. Oke. Jadi punya pertanyaan pertama itu, siapa nama pahlawan pendidikan? Pahlawan pendidikan. Kemarin kan baru habis 2 Mei. Aduh, saya lupa. Saya ada lihat baru. Setiap 2 Mei itu Tom selalu lakukan upacara itu. Bisa lupa Pace itu dia nama. Padahal saya ada lihat kemarin itu. Dia punya foto di uang. Iya, ada di uang. Berapa? Di uang berapa? 20.000. 20.000. Bisa lupa. Gawat sekali. Oke. Dia punya jawaban tuh Kiai Haji Dewantara. Dewantara. Iya. Nah, iya benar-benar. Oke. Betul. Pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua ini, apa nama sungai terpanjang di Papua? Aduh. Ini terpanjang di Papua. Ini tercatat juga di buku geografi itu. Sungai terpanjang di Papua. Sungai terpanjang di Papua. Kalau anak daerah tuh kalau naik kapal tuh sering Iya. lihat tuh. Jadi anak-anak ya kalau bisa tinggal Nabire, Biak, Serui, Waropen tuh kalau naik kapal tuh sering lewat-lewat tuh. Is. Itu saja selalu. Saya tidak tahu malahan. Sungai terpanjang.
Anton tahu. Anton bilang aja sudah, saya tidak tahu. Nah, Mambiramu itu. Iya, saya sebenarnya mau bilang Mambiramu, tapi saya tidak yakin. Betul, saya sudah mau bilang Mambiramu. Jadi Mambiramu tuh Nah, dari tahun-tahun sebelumnya tuh Mambiramu yang terpanjang. Kalau kemarin saya baru cek ada data baru, ada satu sungai baru, dia yang paling terpanjang di Papua. Tapi dia belum tertahu. Mungkin Tom punya zaman dulu Tom punya apa? Kurikulum tuh mencatat kalau di Papua tuh masih Mambiramu. Kalau yang terbaru nih bisa cek di Wikipedia itu ada nama sungai. ada satu nama sungai Iya. yang baru ya. Saya baru punya lokasi tuh. Nanti saya bisa kasih masuk di video nanti. Dia dari Oksibil sampai di daerah Agats itu. Jadi Agats itu dia sampai turun ke daerah Sampai di bawah. pesisir ya. Jadi dia punya muara tuh di apa Laut Arifuru. Arapuru. Laut Arifuru dia dari Oksibil tuh kan di daerah Wamena sana sampai di Agats itu dia dekat-dekat ke Merauke bawah Kayaknya sini. sebentar saya harus lihat nih. Soalnya saya tidak tahu. Iya, saya baru cek juga karena cek sungai terpanjang di Papua. Oh ternyata hanya beda 4 km kalau tidak salah. Jadi Mambiramu itu 4 kilometer. iya 170. Kalau yang sungai ini saya sebenarnya nama sedikit susah kayak nama-nama ini jadi Belum pernah nama daerah di sana. iya dia panjang sekitar 174. 174. Iya. Lumayan panjang sekali itu. Oke, yang berikutnya itu ada pertanyaan berikut. Siapa presiden ke-6 Indonesia? Presiden ke-6. Siapa? Saya harus hitung lagi dulu kah? Ke-6. Sekarang presiden ke berapa? Sekarang ke-7. Oh, tetap masih baca Jokowi lah. Maksudnya kan ke-7 Ke-7 Jokowi, yang ke-6 ada. SBY. Ayo SB. Nama lengkap kepanjangan lah. Bang Yudhoyono. Iya. Dr. Andes Susilo Bambang. Pakai dia punya dokter lah. Iya, harus lengkap presiden. Dr. Andes Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Mantan militer tuh. Nah. Oke. Jadi family ini kebetulan pemain basket ya. Itu hobi saja. Iya, hobi basket. Hobi basket kan sama kita pemain basket. sama hobi. Nah, Iya. Siapa pemain NBA yang punya cincin juara paling banyak? cincin juara. Iya. Kalau bisa bantu pakai dia punya klub. Klub bisa. Oke. Bisa. Ya pasti dari Lakers lah. Pemain dia punya ini cincin paling banyak dan sampai sekarang itu belum ada yang bisa samakan itu. Kalau jumlah juara Lakers mungkin masih banyak ya. Tapi untuk pemain individu yang punya cincin paling banyak. Siapa nih? Aduh. Bukan yang tinggi besar tuh. Bukan, dia masih hidup. Legend juga, legend. Legend juga. Iya. Michael Jordan. Ya, benar sekali Michael Jordan. Michael Jordan. Kalau biasanya bilang sih masih hidup berarti Michael Jordan. Walaupun dia hidup masih tergantung dengan obatnya. Oh, tidak. Yang tergantung sama obat itu Magic Johnson. Oh, ya, Magic Johnson. Iya. Betul. Benar. Oke, teman-teman, cukup sekian Tom punya video hari ini. Yang tidak terlalu panjang lebar, hanya untuk ya menghibur Tom punya Masa Diri lah. pada saat ini pandemik. masa pandemik. Biasanya itu saja teman-teman yang dekat-dekat saya Tom ke pantai atau ke mana. Tapi karena kita kan dibatasi kalau Tom buat Sampai tadi malam tuh baru ada pengumuman terbaru dari wali kota. iya, Belum batasi sampai tanggal berapa? 13. iya. Itu siaga darurat, bukan pembatasan untuk yang kumpul-kumpul yang itu sosial gitu. Tapi ini sekarang yang dong kasih kedepannya ini tentang masa siaga darurat. Jadi dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 13 Mei. Iya, teman-teman. Jadi kan kalau Tom jalan ke tempat-tempat wisata kan secara tidak langsung, apalagi kalau Tom buat video, Tom upload itu kan Tom mengajak orang untuk ikut dan harus ke situ. Belum ekspor tempat itu langsung Iya. lagi. Apalagi kalau saya sendiri punya kebiasaan tuh datang ke tempat-tempat yang orang belum pergi. Jadi belum tahu. Iya, jadi kalau itu kan secara tidak langsung tuh Tom mempengaruhi orang lain juga. Begitu. Istilahnya tuh baru ini kan di sosial media tuh semua orang bisa lihat. Iya. Oh, gawat sekali. Benar. Oke, kayaknya teman-teman cukup untuk punya video hari ini bersama Panggil saja Angga. iya family Angga ini luar biasa. Masa-masa sulit banyak di Fakultas MIPA, tapi bisa lalui sampai tinggal wisuda saja. Iya. Tapi kebetulan masa pandemi jadi wisuda harus ditunda. Tapi itu sebenarnya bukan jadi penghalang buat tetap semangat untuk mengejar Tom punya Tapi cita-cita. yang sudah perjuangkan. Benar. Hmm. Mungkin
dari family sendiri punya masukan buat adik-adik yang masih sekolahnya di SD, SMP, SMA, biar belum saya tahu ternyata tuh MIPA tuh seperti begini. Jadi kalau nanti mau kuliah nanti silakan datang ke MIPA, welcome kayak gitu. Iya. Kalau buat saya satu tidak bosan-bosannya kasih apa ajakan untuk buat family dorang, adik-adik dorang untuk masuk itu fakultas MIPA. Jadi coba saja. Istilahnya kalau kau mencoba, kau bisa rasakan, kau terikat dengan apa yang kau sudah coba itu. Lama-kelamaan kau akan menikmati. Terus nanti di kemudian hari kau akan rasakan, oh iya betul, ternyata saya mencoba sesuatu yang baru, dia bisa membentuk saya punya karakter. Karakter itu buat sampai saya bisa nanti ke depannya tuh saya bisa punya pegangan sendiri itu untuk kamu punya diri sendiri. Istilahnya kamu sudah punya pegangan, kamu sudah bisa hidupi kamu diri sendiri, itu sudah menjadi bekal buat kamu sendiri. Jadi jangan bosan-bosan. Terus kalau mau coba masuk di MIPA terbuka selalu untuk kamu. Asik. Tapi ingat, ada di seleksi. Seleksi itu tidak pernah Mudah untuk orang. mudah untuk tong lewati, karena di MIPA itu dia punya seleksi sangat ketat, sama seperti fakultas kedokteran. Contohnya kayak kami di sini, kemudian di kedokteran juga pasti dong sama kayak orang. Benar. Artinya kalau bagaimana tuh mau tahu kalau tuh belum coba. Ya. Seperti begitu. Jadi teman-teman, adik-adik tetap bersemangat untuk belajar, dan dimanapun tuh mau kuliah, entah apapun itu jurusannya, yang penting itu sesuai tuh punya keinginan hati. Jangan tuh ikut-ikut orang lain. Iya, itu ajakan orang lain. Ya. Jangan karena di situ mungkin dia punya apalah, mungkin dia punya prestasi di bidang apa dan sebagainya. Tapi tong lihat ke depan setelah tong lulus dari fakultas itu, tong jadi apa kayak gitu, dan apakah tong bisa berguna untuk orang lain atau tidak. Ya. Itu yang paling penting. Dan yang terlebih penting lagi, selalu sertakan Tuhan dalam tong punya rencana. Amin. Seperti begitu. Oke, kayaknya cukup. Tunggu di video berikutnya, dan kita akan wawancara mahasiswa yang lain lagi. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Yoi. Nggak tahu sih dilarang tapi. Asik. Tunggu, nanti kalau.